الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah azani Allah yakum, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika seorang hamba diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentaatinya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Merupakan nikmat yang paling besar ketika seorang hamba berbahagia dan bergembira dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa bergembira dengan kebaikannya, dengan amalan salehnya, dan bersedih hati dengan keburukannya, perbuatan maksiatnya, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Datangnya bulan Ramadan tentunya bagi seorang mukmin adalah sebuah kegembiraan, dan itulah kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Seorang mukmin pasti akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena ia tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin memandang bahwasannya ampunan Allah itu segala-galanya, karena ia tahu bahwa hidup di dunia tidak akan lama. Antum usianya sudah berapa tahun? Entah mungkin besok, lusa, atau kapan kita akan dijelang kematian. Kematian pasti akan menjemput setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika seorang mukmin menyadari tentang hakikat kehidupannya, dia butuh kepada bekal untuk kehidupan dia yang abadi di sana. Yaitu bekal itu adalah amalan saleh. Makanya para sahabat Rasulullah SAW dahulu, ya akhi, ketika datang bulan Ramadan, mereka bergembira. Mereka saling memberikan selamat kepada teman-temannya. Itu karena mereka memandang Ramadan dengan penuh keimanan. Mereka memandang Ramadan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang banyak di antara kita dengan datangnya bulan Ramadan hati menjadi sempit. Aduh, nanti saya nggak bisa makan. Aduh, badan saya nanti jadi kurus. Aduh, begini dan begitu. Kenapa? Karena hati kita yang kita pikirkan dunia. Dunia dan dunia. Makanya ya akhi azani Allah wa yakum, ini kesempatan emas kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, itu didoakan dengan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW naik mimbar. Ketika beliau melangkahkan kakinya di tangga yang pertama,
Rasulullah bersabda, amin. Kemudian beliau melangkahkan di kakinya di tangga yang kedua, beliau bersabda, amin. Kemudian ketika beliau melangkahkan kakinya di tangga yang ketiga, beliau berucap, amin. Para sahabat merasa heran. Ada apa? Kenapa Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ala ma aman. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atani Jibril faqala ya Muhammad qul amin. Datang kepadaku Jibril dan berkata, wahai Muhammad, ucapkan amin. Ragima anfum ri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan fa kharaja minhu falam yughfarlah. Semoga ditelungkupkan, dihinakan seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, ternyata ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kerugian yang nyata. Makanya akhi, subhanallah, bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat emas sekali, di mana setiap harinya, setiap malam di bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadis A'mash radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan," apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, "Sufidatish syayatin maradatul jin." Setan-setan itu akan diikat, yaitu setan-setan yang jin-jin yang durhaka, kata Rasulullah. Wa ghulliqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah. Akan dikunci pintu-pintu neraka, akan dibuka pintu-pintu surga. Wa yunadi munadin, lalu ada seorang penyeru berkata, ya baghil khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghil syarr aqsir, dan wahai orang yang menginginkan keburukan, tahanlah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah, kata Rasulullah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya setiap malam bulan Ramadan dari api neraka. Bayangkan, siapa di antara antum yang tidak ingin dimerdekakan oleh Allah dari api neraka? Orang yang beriman menganggap pemerdekaan dari api neraka sesuatu yang luar biasa. Iya, itu yang kita cari ya. Apa yang kita cari di dunia ini? Anda sudah mendapatkan dunia, apa sudah setelah itu? Setelah itu kita akan mati, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akal Islam azani Allah wa yakum. Tentunya kita berusaha untuk mempergunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan tentunya dengan beramal saleh dan perkara-perkara yang sifatnya manfaat yang lainnya. Karena ini bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, tentunya kita berusaha untuk memahami yang pertama, bagaimana caranya kita bisa meraih ampunan di bulan Ramadan, dan apa amal yang bisa kita amalkan pada waktu di bulan Ramadan. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Adapun amalan-amalan di bulan Ramadan, ya banyak sekali, alhamdulillah, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama yaitu saum Ramadan. Ini sesuatu yang insyaallah antum sudah ketahui, puasa Ramadan. Tapi mas, apa sih puasa itu? Apakah puasa itu sebatas tidak makan, tidak minum? Apakah puasa itu sebatas antum meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa? Kalau begitu antum masih taraf puasa orang awam. Antum kalau begitu belum memahami hakikat puasa. Kalau antum hanya sebatas menahan diri dari makan, dari minum,
dari hal-hal yang membatalkan puasa, berarti antum belum faham tentang hakikat puasa. Karena hakikat puasa itu lebih dari itu, akhwat Islam. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Laisa as-siyam minal akli wasyurb, innama as-siyam minal lagwi warrafath." Rawahu Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-A'zami di dalam takhrij dan tahqiqnya terhadap Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata Rasulullah, bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi saum atau puasa itu adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Masya Allah. Bayangkan Pak. Jadi puasa itu menjauhi perkara yang sia-sia. Kalau menjauhi yang haram mungkin semua orang bisa. Tapi untuk menjauhi yang sia-sia sulit nggak Pak? Sulit. Apalagi kalau lagi puasa, kalau lagi ada piala Euro ya. Oh, Masya Allah. Dan jagoannya ada Inggris, lawan Prancis misalnya. Wah, ramai ini. Padahal kalau antum nonton piala Euro dapat pahala nggak? Bertambah keimanan? Hah? Antum yang nonton piala Euro bertambah keimanan nggak? Saya semakin beriman dengan piala Euro ini. Masya Allah. Nggak mungkin Mas. Bertambah ilmunya nggak? Tambah ilmu sepak bola. Apa antum akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kenapa kamu nggak lihat piala Euro? Untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya butuh keimanan. Akhwat Islam azani Allah. Makanya Rasulullah mengatakan min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Dan itulah hakikat puasa, kata Rasulullah. Mata kita bisa nggak ya supaya melihat sesuatu yang selalu bermanfaat? Sulit. Telinga kita, pembicaraan kita, ngobrolnya kita, perbuatan kita, selama satu harian antum selalu berbuat kebaikan dan sesuatu yang sifatnya manfaat, bisa tidak? Sulit. Makanya lihat kalau para ulama terdahulu, mereka melakukan yang mubah pun dalam rangka ada manfaatnya. Ini sesuatu yang sulit merealisasikan perkara seperti ini. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita hakikat puasa itu apa, saum itu apa. Bukan hanya sebatas menahan diri dari dahaga, bukan sebatas menahan diri dari lapar, dari jima, tidak. Tapi kata Rasulullah, hakikat puasa itu menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Makanya fungsi zakat fitrah apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang ngantuk jawab. Yang ngantuk ngacung. Fungsi zakat fitrah apa Pak? Kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, zakat fitrah itu fungsinya adalah kafarah minal lagwi warrafath, sebagai penebus daripada perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan kata-kata yang tidak baik. Subhanallah, akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Maka akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini amalan yang pertama, karena waktu kita sangat sempit sekali, tidak mungkin kita bahas peramalan itu secara panjang. Jadi ini yang pertama. Mungkin tadi Ustaz Firanda sudah membahas tentang bagaimana fikih berpuasa, jadi tidak perlu kita akan bahas di sini tentang fikih-fikihnya. Yang kedua, apa amalan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan? Yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail pahalanya besar.
Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa semuanya. Subhanallah. Maka Islam azani Allah. Qiyamul lail ya akhi adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa qiyamul lail di bulan Ramadan. Kita ingin membahas sedikit tentang sejarah qiyamul lail di bulan Ramadan. Ketahuilah, di zaman Rasulullah beliau melakukan qiyam Ramadan 3 hari, yaitu di malam 23, malam 25, dan malam 27 secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri. Adapun secara sendiri-sendiri, maka setiap malam Rasulullah dan para sahabatnya ya melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fi syahri Ramadan fil masjid wa ma'ahu nasun, thumma shalla thaniyah fajtama'a tilka al-laila akthar min al-ula. Falamma kanat ats-tsalitsa aw ar-rabi'ah imtala al-masjid hatta ghassa bi ahlihi falam yakhruj ilaihim." Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersolat malam di bulan Ramadan di masjid. Bersama beliau beberapa orang. Di malam yang kedua, Rasulullah pun kembali sholat bersama dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Di malam yang ketiga, rupanya para sahabat mendengar. Akhirnya mereka pun kumpul sehingga masjid menjadi penuh. Iya. Lihat Pak, bagaimana para sahabat. Kalau kita kan enggak, di malam pertama doang penuh kan. Nanti terus berkurang terus tuh. Kalau udah setengah bulan, udah balik lagi. Kalau Rasulullah enggak, para sahabat enggak, justru di malam-malam akhir Ramadan itu semakin penuh, luar biasa. Iya. Falam yakhruj ilaihim. Rupanya di malam ketiga, ya di malam keempatnya beliau enggak mau keluar. Di malam keempat beliau enggak mau keluar. Faja'alan nas yunadunahu shalah. Maka orang-orang pun memanggil Rasulullah, salat, salat. Ya, tapi Rasulullah SAW tetap tidak mau keluar. Falamma asbah qala Umar bin Khattab, ma zalan nas yantadhirunaka al-barihah ya Rasulullah. Maka ketika waktu pagi, Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi malam orang-orang menunggu engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Ama annahu lam yakhfa alayya amruhum." Urusan mereka tidak tersembunyi terhadap saya tahu. Walakinni khasyitu an yuktab alaihim, akan tetapi saya khawatir diwajibkan atas mereka. Apa yang antum bisa ambil Pak dari kata-kata Rasulullah ini? Saya khawatir untuk diwajibkan kepada mereka. Inilah Pak alasan kenapa Rasulullah hanya melakukan sholat tarawih hanya 3 malam. Makanya aneh sekali dengan orang yang ada di zaman sekarang yang mengatakan katanya sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Masya Allah. Atau orang yang mengatakan katanya ya Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam itu bid'ah hasanah, sehingga dijadikan dalil akan adanya bid'ah hasanah. Padahal Rasulullah meninggalkan itu bukan karena beliau mengatakan tidak boleh, tapi Rasulullah SAW meninggalkan itu karena ada penghalang Pak. Apa penghalangnya? Takut diwajibkan. Takut diwajibkan. Kaidah mengatakan suatu perbuatan
yang ditinggalkan oleh Rasulullah karena adanya penghalang, maka ketika penghalang itu sudah tidak ada dan maslahatnya besar untuk diadakan, maka jadi boleh, bukan bid'ah. Nah sekarang sholat tarawih dilakukan Rasulullah 3 hari berturut 3 hari. Kemudian Rasulullah tinggalkan, kenapa Pak? Karena takut diwajibkan. Ada penghalang tidak? Baik. Di zaman Umar bin Khattab penghalangnya sudah hilang tidak? Hilang karena wahyu sudah terputus dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara Umar melihat kalau dibiarkan orang masing-masing dalam satu masjid ada beberapa jamaah, mudarat. Lebih maslahat untuk dijadikan satu imam saja seperti di zaman Rasulullah dahulu pernah terjadi. Maka apakah kita katakan ini bid'ah secara syariat? Lah, secara bahasa betul itu bid'ah, tapi secara syariat tidak. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis Abu Dzar, beliau berkata, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli bina hatta baqiya sab'un min asy-syahr, faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail." Kami berpuasa bersama Rasulullah SAW puasa Ramadan, dan beliau tidak sholat bersama kami, sholat tarawih, kecuali tersisa 7 hari lagi. Itu malam 23. Maka beliau pun sholat bersama kami sehingga sepertiga malam pertama. Jam berapa sepertiga malam pertama? Sepertiga malam pertama sekitar jam berapa? 10-11 lah ya. Rasulullah SAW itu menunjukkan sholat tarawihnya kapan? Di awal malam, bukan di akhir malam. Buktinya di sini dikatakan sholat sampai sepertiga malam pertama, berarti sampai jam 10. Tsumma lam yakum bina fi sadisah wa qana bina fil khamisah. Kemudian pada malam 24 Rasulullah tidak sholat bersama kami. Kemudian pada malam 25 kembali Rasulullah sholat lagi. Hatta dhaba syatrul lail, beliau sholat sampai pertengahan malam. Jam berapa? Sekitar jam 12. Faqulna ya Rasulullah law nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Lalu kami berkata setelah beliau selesai sholat sampai pertengahan malam, kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat sunnah lagi sampai sahur? Masya Allah, bagaimana para sahabat semangatnya, udah sholat sampai pertengahan malam. Coba antum, ini imam lama amat sih. Aduh, kapok dah, besok kamu sini lagi. Rupanya Rasulullah sholat sampai pertengahan malam. Selesai, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat lagi? Apa kata Rasulullah? Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang sholat bersama imam sampai selesai sudah dituliskan sholat semalam suntuk. Ternyata para sahabat tidak sholat lagi. Itu menunjukkan bahwa kalau habis sholat tarawih udah selesai bersama imam, nggak perlu kita sholat lagi. Kemudian innahu, kata Abu Dzar, "Tsumma lam yusalli bina hatta baqiya 3 min asy-syahr." Kemudian Rasulullah tidak sholat lagi bersama kami kecuali telah tersisa 3 hari lagi, itu pada malam 27. Wa shalla bina fi tsalitsah wa da'a ahlahu wa nisa'ahu faqama bina hatta takhawwafna al-falah. Maka kemudian beliau pun sholat bersama kami sampai beliau menyuruh istri-istrinya dan anak-anaknya hadir semuanya pada malam 27 itu. Sampai kami pun sholat, sampai kami khawatir nggak dapat sahur. Maksudnya apa, Pak? Sholatnya semalam suntuk, sampai kami khawatir nggak dapat sahur. Bayangkan, siapa yang mampu di antara kita, Pak? Ada yang mampu?
Sulit sekali, Pak. Makanya para ulama di zaman sekarang, siapa yang mau sholat seperti Rasulullah 11 rakaat sampai mau sahur? Yang disebutkan dalam hadis lain, yafakanu yaqra'una fi rak'atin wahidah mi'ina ayah. Mereka dahulu dalam satu rakaat itu membaca ratusan ayat. Sampai di antara kami ada yang bertelekan di atas tongkat-tongkat. Ada nggak yang seperti itu? Di zaman sekarang kalau mengatakan kita nggak mampu, makanya kita gunakan dengan cara memperbanyak rakaatnya. Iya. Bayangkan kalau antum satu rakaat 1 jam gempor. Ya, kita nggak biasa itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan, Pak, pertama bahwa qiyam Ramadan waktu yang paling utama itu awal malam, bukan akhir malam. Qiyam Ramadan waktu yang paling utama itu awal malam, bukan akhir malam. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya akhi, sebagaimana Abdurrahman bin Al-Qari berkata, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nas awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salati ar-rahab. Ya. Aku keluar bersama Umar bin Khattab suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Ternyata orang-orang sholatnya masing-masing. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat berjamaah. Ya. Faqala Umar, maka Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal, thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, saya berpendapat kalau kita jadikan satu imam saja, tentu itu lebih baik. Lalu Umar pun kemudian melaksanakan keinginannya. Maka Umar pun mengumpulkan manusia di atas satu imam, yaitu siapa? Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku pun keluar di malam yang lain, kata Abdurrahman bin Al-Qari. Sementara orang-orang sholat bersama Abu Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, ini sebaik-baiknya bid'ah. Apa maksudnya sebaik-baiknya bid'ah ini? Nah, ini Pak yang dijadikan dalil akan adanya bid'ah hasanah. Umar mengatakan ada bid'ah yang baik, Pak. Maka dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi Fadli, bahwa semua perkataan ulama terdahulu yang mengatakan adanya bid'ah yang baik itu hanya sebatas bahasa, bukan secara istilah. Ini harus dipahami demikian. Kenapa? Gak mungkin sholat tarawih dibawa kepada makna bid'ah secara istilah. Bagaimana dikatakan bid'ah sementara Rasulullah pernah melakukannya? Tidak mungkin akal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya di sini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian apa kata beliau? Wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumuna yuridu akhiral lail wa kana an-nas yaqumuna awwalahu. Dan waktu yang dahulu mereka biasa tidur padanya lebih utama daripada waktu yang dahulu mereka biasa sholat padanya. Maksudnya apa? Waktu yang mereka biasa tidur padanya, di zaman Rasulullah dahulu para sahabat tidur di awal malam atau di akhir malam? Awal malam. Lebih baik daripada waktu yang dahulu mereka biasa sholat padanya, yaitu akhir. Berarti maksudnya kata Umar bin Khattab, sholat tarawih itu lebih utama di awal malam. Ya, makanya dahulu di zaman Umar bin Khattab, para sahabat itu sholat tarawih itu di awal malam, bukan di akhir malam. Makanya aneh, di zaman sekarang banyak orang yang melanggengkan, enggak, saya sholat tarawihnya nanti aja jam 2 malam. Kenapa? Itu kan sepertiga malam, ya, sesuatu yang waktu yang paling utama untuk sholat tahajud. Iya, kalau untuk sholat tahajud di luar Ramadan betul. Tapi untuk di bulan Ramadan, kalau kita melihat praktek Rasulullah dan para sahabatnya, mereka sholat tarawih itu di awal malam, bukan di akhir malam. Iya. Di malam 27 Rasulullah sholat sampai mendekati sahur. Bayangkan, luar biasa.
Ya. Makanya disebutkan bahwa para sahabat, Aisyah diantaranya, kalau di bulan Ramadan, Pak, mereka itu semalam suntuk tidak tidur, baca Quran. Setelah habis salat subuh tidur. Itu kebiasaan para sahabat di zaman dahulu, waktu bulan Ramadan. Kalau di zaman sekarang susah, Pak. Kalau antum begitu nggak bisa kerja. Iya. Tapi kekurangan tidur pas kerja bobok terus, ya. Ya gimana lagi? Maka pada waktu itu ya kita berusaha untuk mencari yang paling utama, waktu-waktu yang paling utama. Nah ini akhi azani Allah wa iyyakum. Dan sudah saya sebutkan tadi, Pak, hadis man qama ma'al imam hatta yansarif, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, maka dituliskan sholat semalam suntuk. Ini pahala yang besar. Bapak sholat di awal malam bersama imam taraweh, selesai alhamdulillah, Allah tuliskan buat bapak sholat semalam suntuk. Luar biasa. Ustaz, kalau saya sudah taraweh bersama imam, kemudian jam 2 malam saya bangun, boleh nggak sholat lagi? Hah? Sudah saya sebutkan tadi dalilnya. Ada sebagian sahabat ada yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita gunakan sisa waktu untuk sholat? Kata Rasulullah, orang yang sholat bersama imam sampai selesai dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Iya. Yang maksudnya yang utama, bagusnya nggak perlu sholat lagi. Terlebih Aisyah mengatakan Rasulullah nggak pernah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya, ini akal Islam. Makanya kalau kita lihat, ya mereka seperti di Saudi yang mereka mau melanjutkan sholat di waktu malamnya, itu witirnya diakhirkan, bukannya di awal, tapi witirnya diakhirkan. Ya. Adapun tentang jumlah sholat qiyamul lail sudah jelaskan Ustaz Baranda ya? Hah? Belum. Di jumlah salat qiyamul lail di bulan Ramadan, salat tarawih, semua ulama berkata bahwa yang paling utama adalah 11 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan. Rasulullah, kata Aisyah, tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau sholat 4, jangan kamu tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4, jangan kamu tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3. Akal Islam, yang menjadi permasalahan adalah bolehkah lebih dari 11 rakaat? Ini dia. Jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang 5. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ibnu Hazm Adh-Dhahiri. Dan ini pendapat para ulama muhaqqiqin yang banyak sekali seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwasanya boleh lebih dari 11 rakaat. Dalil mereka apa? Hadis yang umum, sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Rasulullah di sini bersabda dengan sabdanya bahwa salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, tapi Rasulullah tidak memberikan batasan. Kemudian mereka berkata ketika ditanya, lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Bukankah Aisyah memberikan batasan? Apakah bukankah hadis ini mutlak 2 rakaat sementara hadis Aisyah mengatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat? Apa kata jumhur? Itu perbuatan dan ini sabda. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan bahwa yang pertama,
bahwa perkataan atau sabda lebih dikedepankan daripada perbuatan. Yang kedua, bahwa perbuatan tidak bisa mengkhususkan sabda. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih, bahwa perbuatan Rasulullah tidak bisa mengkhususkan sabda. Atas dasar inilah jumhur mengatakan boleh 11 rakaat. Juga berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak dari sahabat dan para tabi'in bahwa mereka sholat lebih dari 11 rakaat walaupun kebanyakannya lemah. Dan Syekh Albani memandang riwayat-riwayat yang 11 rakaat Rasulullah melakukannya semuanya lemah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sebetulnya ini ikhtilaf para ulama. Kita tidak boleh dalam masalah-masalah yang seperti ini untuk saling memasakkan pendapatnya. Karena hujah mereka masing-masing mempunyai hujah. Yang salah adalah ketika mengatakan ente sholatnya 11 rakaat mubtadi ahli bid'ah. Nah, ini sekarang ada enggak para ulama yang mengatakan lebih dari 11 rakaat itu bid'ah? Hatta Syekh Albani rahimahullah yang merojikan hanya 11 rakaat, beliau tidak mengatakan pendapat jumhur bid'ah, tidak. Sebuah kesalahan ya akal Islam ketika kita mudah membid'ahkan ya pelaku yang sebetulnya permasalahan ini masalatul ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah. Maka ya akal Islam azan ya Allah ya. Mereka juga ya jumhur yang membolehkan 11 rakaat berkata, kalau Anda mau melakukan 11 rakaat, mampukah Anda 11 rakaat yang melakukan seperti Rasulullah bukan hanya dari sisi jumlah tapi juga sifat. Kalau Anda ingin mengikuti hadisnya Aisyah 11 rakaat, jangan Anda mengikuti apa? Jumlahnya saja, tapi juga ikuti sifatnya. 11 rakaat sampai pertengahan malam Anda mampu? 1 rakaat ratusan ayat Anda mampu? Kata mereka. Nah, bukankah untuk mempermudah kepada umat Islam ya bagi mereka yang ingin dengan cara diperbanyak jumlah rakaatnya berdasarkan keumuman hadis tadi, itu lebih mempermudah kepada kaum muslimin. Yang jelas akhi azani Allah wa yakum, kalau ana sendiri pribadi berpendapat boleh silakan lebih dari 11 rakaat. Namun yang paling utama adalah 11 rakaat karena itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW dari perbuatan beliau. Tentu itu yang paling utama, Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah. Kemudian amalan yang ketiga yang dilanggengkan oleh para sahabat yaitu tadarus Al-Quran. Apa itu Pak? Tadarus. Masya Allah. Ketahuilah Bapak sekalian, dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggunakan malam-malamnya dengan banyak tadarus Al-Quran. Berkata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Fakana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fala Rasulullah fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan adalah Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang bersepoi. Masya Allah, Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril tiap apa? Tiap malam. Untuk apa? Mempelajari Al-Quran. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril mendengarkannya. Ya, makanya kebiasaan salaf mereka terdahulu begitu. Yang satu membaca Quran, yang satu mendengar, tidak masalah. Ya, itu dilakukan oleh salafun saleh juga sebagai disebutkan dalam athar-athar yang sahih. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, tadarus Al-Quran ini sangat dianjurkan Pak, tapi waktu yang paling utama itu waktu malam, bukan waktu siang. Ini berdasarkan hadis
Ya. Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul sabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaum wal Qur'an ya'tiyani yaumal qiyamah yusyaffi'ani li ashabihima. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pelakunya. Berkata puasa, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyarab fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari makan dan minum, berikan aku hak untuk memberikan syafaat kepada dia. Sementara Al-Quran berkata, ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail, aku telah mencegah dia untuk tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fi, maka berikan syafaat ya, kepadaku terhadap dia. Lihat di situ, aku telah mencegah dia apa? Tidur di waktu malam, kata siapa? Al-Quran. Itu menunjukkan, Pak, bahwa waktu yang sangat dianjurkan untuk baca Quran itu bukan siang. Makanya sebagian ulama mengatakan kesalahan banyak kaum muslimin, mereka menyibukkan baca Quran di waktu siang, tapi malamnya buat bobo. Iya, kesalahan. Yang benar itu adalah kita banyakkan di waktu malam untuk baca Al-Quran. Makanya sudah saya sebutkan tadi, Pak, Aisyah radhiyallahu anha di waktu malam beliau baca Quran sampai pagi. Setelah sholat subuh tidur. Iya. Dan itu menjadi kebiasaan orang-orang Saudi sampai hari ini. Masyayikh pun juga pada sampai hari ini kebiasaan mereka begitu, baca Quran di waktu malam. Habis subuh tidur sampai zuhur. Iya. Zuhur pulang, iya, pergi ke masjid, sholat, ngantuk, bobo lagi, Allah. Iya, iya, meringankan lah ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhi azani Allah. Imam Malik kalau datang bulan Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadisnya, ditinggalkan oleh beliau. Khusus beliau baca Quran saja. Iya. Dahulu para ulama demikian. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan semua ibadah-ibadah yang biasa ia lakukan di luar Ramadan, dia ganti dengan baca Quran saja. Itu menunjukkan bahwa mereka memperbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan biasanya beliau mengkhatam 3 hari sekali. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi biasanya beliau di bulan Ramadan mengkhatam 3 hari sekali. Tapi ketika datang 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengkhatam sehari sekali. Capek, Pak. Hatta yang ngomong aja susah, gak bisa ngamalin. Ya, bayangkan. Berarti kalau 3 hari itu baca Quran berapa juz satu harinya? 10 juz. Masya Allah. Antum satu hari berapa juz baca Quran? Aduh, adanya juz belimbing. Ya. Subhanallah. Dan ini akhi azani Allah kebiasaan yang baik ya. Iya. Maka dari itulah ya akhi, makanya bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran, disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa? Karena memang para sahabat dahulu memperbanyak baca Quran, dan sangat dianjurkan membaca Quran itu dari mushaf. Sangat dianjurkan membaca Quran itu dari mushaf, dan itu yang dilakukan oleh para imam seperti Imam Malik, imam-imam yang lainnya. Mereka menyibukkan baca Quran dari mushaf. Bahkan ada hadis keutamaan tentang membaca Quran dari mushaf. Iya, tapi saya lupa qadarullah di situ dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Targhib. Iya. Tapi kalau antum maunya untuk dari hafalan untuk murojaah ya nggak masalah. Iya. Amalan yang keempat,
memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa? Sedekah. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi, hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas apa? Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan apa? Ramadan. Masya Allah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, di dalam kitab beliau, ya, yang berjudul apa namanya tentang keutamaan bulan-bulan itu, saya lupa namanya, yaitu kitab Lataiful Ma'arif, menyebutkan kenapa sih Rasulullah SAW di bulan Ramadan banyak memperhatikan dua amal: baca Quran dan sedekah. Ya. Sampai Ibnu Abbas mengkhususkan dua amal ini dalam hadis tadi. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan, dan orang lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril untuk membaca Quran, dan Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang bersepoi. Ibnu Abbas cuma menyebutkan dua amal ini. Itu menunjukkan bahwa dua amal ini sangat diperhatikan Rasulullah di bulan Ramadan. Ada apa dan mengapa? Ibnu Rajab memberikan rahasia-rahasianya. Pengen tahu nggak rahasianya? Hah? Pengen tahu nggak, Pak? Makanya jangan tidur, dengerin. Dengerin, Pak, rahasianya kenapa Rasulullah memperbanyak di bulan Ramadan? Ya. Dua amalan itu. Yang pertama, kata beliau, karena bertepatan dengan waktu yang mulia. Sedangkan amalan soleh itu kalau bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu, baca Quran satu hurufnya dihitung berapa? 10. Kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim, alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sekarang kalau antum baca Al-Fatihah berapa huruf? Hah? Hitungnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, alif lam ha. Aduh, capek juga hitungnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin satu ayat aja berapa huruf? Kali 10. Besar tidak? Itu kalau di hari-hari biasa. Kalau bertemu dengan waktu yang mulia, lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak ingin, Pak? Antum membaca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah enggak? Mudah kan? Ringan tidak di lisan? Ringan di lisan, tapi pahalanya antum mau enggak kerjanya dikit tapi pahalanya besar? Apa gajinya gede? Kerja dikit tapi gajinya gede, mau? Soalnya dunia fulus. Tapi untuk masalah akhirat, Masya Allah, terkadang kita ini berat. Bayangkan di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum membaca Al-Quran sebatas Qul huwallahu ahad, berapa huruf? Kali 10 sama antum. Tapi antum jangan hitung-hitung terus tiap hari. Ya. Pahala saya udah dapat segini. Pahala saya udah dapat segini. 1 juta. Aduh, ya Rabbi. Ini tandanya orang pelit. Ya Allah aja ngasih nikmat nggak pernah ngitung-ngitung. Ya masa kita ngitung-ngitung ya ibadah kepada Allah. Yang kedua, apa rahasianya? Pak, antum tahu nggak, Pak, bagaimana besarnya pahala sedekah? Pahala sedekah, tahu nggak pahalanya besarnya? Kata Rasulullah, man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin thayyib. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yaminihi, Allah akan menerima dengan tangan kanannya.
Sumayurbiha, lalu Allah mengembangbiakannya sehingga menjadi sebesar gunung. Satu butir kurma diberikan pahala oleh Allah menjadi sebesar. Bagaimana kalau antum bisnis, modalnya 10.000, untungnya 20 juta, mau nggak? Modal 10.000, untung 20 juta, mana ada? Siapa yang tidak mau? Ternyata antum sedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, kata Rasulullah, Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian dikembangbiakan terus sampai sebesar gunung. Siapa yang tidak mau? Orang yang berakal berkata, subhanallah, tijarah rabihah, ini perdagangan yang menguntungkan. Bagaimana kalau antum yang antum kasih itu 2 butir kurma, 3 butir kurma, 4 butir kurma, dan kurma-kurma yang lainnya. Ini akal Islam azan ya Allah wa ya. Rahasia yang kedua, kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di waktu Ramadan? Kata beliau, karena menggabungkan karena membantu orang-orang yang berpuasa, memberikan makan kepada mereka, pahalanya besar. Ya tidak? Rasulullah, man fattara sha'iman kana mithlu ajrihi min ghairi an yunqasa min ajrihi syai'. Siapa yang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala puasanya. Masya Allah. Antum kasih duit sama orang miskin nih, sama orang miskin dibeliin makanan buat buka puasa, buat pahala nggak? Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, antum mendapatkan pahala membuat dia berbuka puasa. Bagaimana lagi kalau misalnya antum kumpulkan teman-teman yang mau berpuasa, orang-orang miskin, ayo kita buka puasa bersama. Kemudian antum danai untuk makanannya, 10 orang antum dapat 10 puasa mereka. Makanya antum Pak, kalau lagi umrah di bulan Ramadan, jangan lupa ke kota Madinah. Wah, kalau di Masjid Nabawi itu orang yang berlomba berebut. Kita baru masuk gerbang aja ditarik-tarik, sini Mak, ini Pak, sini Pak. Ya, kalau kita kan pengen cari yang paling enak kan. Enggak Pak, enggak, entah dulu, itu ada teman saya di sana. Dari teman, wah ini yang paling enak duduk. Asik. Ya. Tapi subhanallah Pak, mereka tuh luar biasa. Memang kedermawanan orang kota Madinah dari zaman dahulu sampai hari ini terkenal. Berlomba-lomba mereka bikin sufroh. Ya, coba bayangkan kalau di Indonesia orang-orang kaya ya berlomba-lomba untuk membuat orang buka puasa, memberikan makan kepada mereka, berapa pahala yang mereka bisa dapatkan, luar biasa. Iya, itu termasuk sedekah tidak? Sudahlah puasa sedekahnya besar, sudah pula memberikan makan pun besar kepada orang yang berbuka puasa. Subhanallah, akal Islam azan ya Allah. Kemudian diantara rahasia yang lainnya, kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Karena menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah kamar yang dalamnya terlihat dari luarnya, luarnya terlihat dari dalamnya. Nggak ada dindingnya dong Ustaz. Wallahu a'lam. Antum kalau mikirin dan dikiaskan dengan dunia nggak bakalan ketemu. Kenapa? Kata Rasulullah, karena surga itu sebatas sama nama tapi hakikatnya berbeda. Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadi ma la 'ainun ra'at
wala udhunun sami'at. Aku menyediakan untuk para hambaku di dalam surga sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga. Kata Ibnu Abbas, namanya doang sama pisang, tapi hakikat dan rasanya jauh berbeda. Ya. Maka ada orang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, kamar-kamar itu untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Itu orang yang memperbagus bicaranya dan memberikan makan dan selalu berpuasa dan sholat di waktu malam sementara orang-orang sedang tidur. Itulah orang yang diberikan kamar-kamar ya VIP seperti itu. Kalau antum kamar VIP di dunia paling dapat apa, Pak? Di surga kamar VIP-nya luar biasa. Ya, subhanallah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara rahasia kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena menggabungkan antara puasa dan sedekah lebih memberikan kekuatan yang lebih untuk menghapus dosa dan menjauhi dari api neraka. Antum tahu tidak, puasa itu sebagai tameng dari api neraka? Ya enggak? Iya. Dan antum tahu tidak bahwa sedekah itu bisa melebur dosa-dosa? Iya. Bagaimana kalau ternyata sedekah digabungkan dengan puasa? Ya. Kata Rasulullah, as-shaumu junnatun yajinnu al-'abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang bisa mencegah seseorang dari api neraka. Sudahlah puasa tameng, sudahlah sedekah. Sedekah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk melebur dosa. Kata Rasulullah, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Kalau digabungkan kekuatan luar biasa. Makanya kenapa di bulan Ramadan orang buat masuk surga itu mudah. Mudah. Gimana gak mudah? Setan diikat. Ustaz, katanya setan diikat. Tapi kok banyak warung-warung cat kaki ya? Itu kalau warung-warung ya pada makan di mana itu? Pak, betul setan diikat, tapi yang hawa nafsu nggak diikat. Setan diikat, hawa nafsu nggak diikat. Makanya akal Islam kalau di bulan Ramadan orang mengikuti hawa nafsu, di luar bulan Ramadan lebih lagi. Kenapa? Sebab faktor orang berbuat dosa itu ada dua, faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu setan, faktor dalam itu hawa nafsu. Lah kalau faktor luarnya diikat, faktor dalamnya nggak diikat, masih ngikutin hawa nafsu, gimana kalau dua-duanya ada? Antum lihat saja. Orang yang di bulan Ramadan dia mengikuti hawa nafsunya, di luar bulan Ramadan lebih lagi. Bayangkan. Sudah begitu Anda berpuasa menghilangkan syahwat. Antum kalau lagi lapar banget, lihat perempuan aja udah gak nafsu. Lapar begini. Ya. Sehingga apa? Untuk ketaatan kuat. Sudah gitu antum sedekah, baca Quran, qiyamul lail lagi. Dan qiyamul lail itu sendiri menguatkan hati seorang hamba. Kata Rasulullah, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu waq'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat malam itu lebih menguatkan hati seorang hamba, mengesankan hati. Sahih, Pak. Bayangkan amalan-amalan ini bergabung dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan yang dahsyat ini bergabung di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah pantas, malaikat Jibril pantas mendoakan orang yang keluar bulan Ramadan lalu dia diampuni itu enggak? Ya, dihinakan. Betul. Kenapa? Karena kesempatan buat masuk surga pada waktu itu sangat besar sekali. Iya tidak? Iya. Sudah untuk diikat syahwatnya. Setelah berbuka untuk diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, sholat tarawih. Kemudian setelah sholat tarawih antum bisa baca Quran dan yang lainnya, sehingga dengan puasa hati antum pun menjadi ya lembut.
Ya, makanya di bulan puasa itu hati kita lebih mudah menangis daripada di luar yang lainnya. Saya tidak. Iya. Kenapa? Karena seseorang yang semakin dekat kepada Allah akan semakin hatinya lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mudah menangis. Makanya ya akhi azani Allah wa iyyakum. Inilah ya rahasianya kenapa ya bulan Ramadan itu sebuah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhi azani Allah wa iyyakum, rahasia yang selanjutnya kenapa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Karena kata beliau, manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kita aja di bulan Ramadan berupaya bagaimana tidak berbuat maksiat, ya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya apa? Ngejongkeng juga. Iya, betul. Ya gimana? Namanya juga manusia. Rasulullah sabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Nah, dengan sedekah itulah bisa menegur dosa. Atau antum melakukan perbuatan yang sia-sia, maka dengan sedekah itulah bisa meleburkan perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan. Ya, siapa di antara kita ya akhi yang di bulan Ramadan selalu dalam ibadah? Sulit sekali. Ya. Nah, ini akal Islam azani Allah wa yakum. Karena waktunya tidak mengizinkan, sudah jam 3 kurang, sementara harus ada tanya jawab. Dan Isya lagi asar jam 3:04. Jadi gimana? Pertanyaannya dihilangin aja ya, nggak usah ada pertanyaan. Hah? Nggak perlu ada pertanyaan ya? Iya, soalnya ya kalau ada pertanyaan nggak cukup waktunya nih. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, ya selamat saya. Iya dong, nanti pertanyaannya susah-susah lagi nggak lulus. Taib ya akhal Islam azanillah. Amalan selanjutnya, bersegera berbuka puasa. Bersegera berbuka puasa. Antum jangan menganggap remeh loh ini Pak, ini amalan. Ini tonggak kejayaan umat Pak. Iya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa di atas kebaikan selama mereka bersegera berbuka puasa. Masya Allah. Berarti kebalikannya apa? Kalau mereka tidak bersegera buka puasa, maka sudah tidak ada kebaikan lagi umat Islam itu. Iya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hadis tadi sahih di Bukhari dan Muslim, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Senantiasa agama kita ini akan menang dan tampak selama manusia bersegera berbuka puasa. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu suka mengakhir-akhirkan waktu berbuka puasa. Terkadang kita itu begitu Pak. Udah lihat di perjalanan, misalnya lihat matahari sudah tenggelam, udah nggak kelihatan matahari, udah gelap. Aduh, belum azan. Iya. Ternyata waktunya berbeda. Nungguin azan Jakarta ya gimana? Nyata yang nungguin azan, ternyata apa? Yang azannya lagi makan. Azan dulu ah. Iya. Nah, ya akhi, antum melihat matahari tenggelam, selesai, langsung makan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW pernah dalam perjalanan, lalu matahari pun tenggelam, sementara masih terang, langit masih terlihat terang. Maka Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, qum fajtah lana. Berdirilah kamu dan sediakan makan berbuka buat kita. Kata Bilal, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Karena ini masih terang. Enggak, kata Rasulullah, sekarang juga. Kata Bilal, ya Rasulullah, tapi ini masih terang. Tidak, sekarang juga.
Maka Bilal pun segera menghamparkan makanan, Rasulullah pun makan. Dalam satu riwayat kata Bilal, demi Allah, kalau di antara kami ada yang naik ke untanya, mungkin masih melihat matahari. Sampai demikian Rasulullah mempraktekkan, ya akhi. Yang penting matahari sudah tenggelam, tapi jangan tenggelam di balik gedung. Kalau itu mah di balik gunung, udah boleh. Maksudnya kalau tanah dataran gitu kan. Kalau di orang padang pasir kan rata-rata memang dataran lurus kan. Ya, kalau antum sudah melihat matahari sudah tenggelam, selesai. Ya, nggak perlu tunggu-tunggu lagi, langsung bismillah. Ya. Nah itu pahalanya besar, Pak. Bahkan Rasulullah menggantungkan kejayaan Islam di atas takjil. Di atas apa? Menyegerakan berbuka puasa, bayangkan. Nah, ini akal Islam azani Allah ya. Dan tentunya juga ada amalan-amalan ketika berbuka puasa. Ya, di antara amalan ketika berbuka puasa apa? Membaca doa. Doa buka puasa apa, Pak? Hah? Allahumma barik lana. Itu apa? Al-malaka sumtu. Ma hadisnya. Yang benar dhahabad dhama wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun hadis ya yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, ya ditambah lagi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini semua lafaz seperti ini asli buatan orang Indonesia. Ada hadis yang lemah tapi dengan lafaz ya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, cuma sampai situ aja. Adapun yang lengkap tadi, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu memang asli buat orang Indonesia. Silakan oleh Anda cari di kitab hadis manapun, tak akan Anda ketemukan dengan lafaz lengkap seperti itu. Malumlah Pak, di Indonesia ini pabrik bid'ah. Iya betul. Ya. Orang Indonesia ini pinter ngasih aksesoris. Motor Vespa aja kan mau diaksesoris gitu kan. Pengaruh ke agama. Ya, wah nggak mantep loh, masa cuma begitu doang. Ya, ditambah lagi. Subhanallah azani Allah ya. Maka hadis yang menyebutkan Allahumma lakasumtu ya wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini tidak ada satupun dengan kelengkapan seperti ini. Ya, hadis seperti itu tidak ada asalnya sama sekali. Yang terkenal adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, hadis ini dikeluarkan Abu Daud dan lainnya, semuanya dari jalan Husain bin Abdurrahman dari Mu'ad bin Zahrah. Sanad hadis ini mempunyai dua cacat. Yang pertama mursal, karena Mu'ad bin Zahrah bukan sahabat. Kedua, Mu'ad bin Zahrah ini majhul, tidak diketahui siapa dia. Ya. Maka atas dasar ini hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Yang paling kuat yaitu doa dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu dibacanya setelah minum. Kenapa? Karena maknanya begitu. Sudah pergi rasa haus. Lah kalau sebelum minum gimana mau pergi? Ya. Mau minum dhahabat dhama wa talatil uruq wa tabatal ajr. Mas, dulu. Ente belum hilang hausnya belum? Ini bismillah. Baru kita ucapkan dhahabat dhama wa talatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Ya. Kemudian Pak, amalan di waktu buka puasa apa? Banyak tuh, waktu puasa itu banyak amalan di situ. Berbuka dengan rutab, sunnah. Dapat pahala tidak? Rasulullah SAW itu biasanya berbuka dengan rutab, kurma basah.
Kalau tidak ada maka kurma kering. Kalau tidak ada maka dengan air. Setelah itu Rasulullah pergi sholat ke masjid. Kalau kita enggak, habis rutop, makanan tersedia banyak banget. Ada kolak, ada perkedel, belum lagi nasinya, masya Allah, dihabek semuanya. Mau pergi, udah gitu apa? Sholat berjamaahnya ketinggalan. Loh, kan kata Rasulullah tidak ada sholat kalau ada makanan sudah tersedia. Ya, betul. Memang ada hadisnya begitu. Tapi praktek Rasulullah dulu, Rasulullah itu beliau makan kurma dulu, baru pergi ke masjid sholat. Setelah sholat maghrib silakan mau makan gede. Secara kesehatan pun juga kurang bagus, Pak. Kenapa demikian? Karena lambung kosong selama 12 jam. Langsung dikasih makanan berat, kasihan tuh lambung. Langsung disuruh kerja berat. Bayangkan. Makanya kenapa hikmah Rasulullah makan rutop dulu? Kata para ahli kesehatan untuk mempersiapkan lambung supaya kuat dulu. Setelah lambungnya sudah siap, kuat, baru dia dikasih makanan-makanan yang berat, gak masalah. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya, Rasulullah itu orang yang paling paham tentang kesehatan. Ya, gaya tidur Rasulullah yang paling sehat, gaya makan Rasulullah yang paling sehat. Ya, subhanallah. Kemudian amalan selanjutnya, mengakhirkan sahur. Sahur itu, Pak, jangan Anda menganggap remeh pahalanya. Banyak sekali keutamaan tentang sahur. Dengarkan beberapa hadis yang akan saya bacakan tentang keutamaan sahur. Pertama, hadis yang diriwayatkan Muslim. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sahur itu berkah. Oh, berkah. Makanan sahur itu berkah, kata Rasulullah. Luar biasa. Ya. Hadis yang kedua. Ya, Rasulullah SAW sabda, al-barakatu fi thalatha. Keberkahan itu ada tiga. Ada pada tiga. Al-jamaah, as-sarid, as-sahur. Makan berjamaah, makan sarid, dan makan sahur. Antum tahu sarid? Sarid itu makan roti dengan gulai kambing. Kambing ada maroknya, dia pakai. Itu dulu di zaman Rasulullah itu makanan yang paling mantap, Saudara. Makanan paling apa? Paling mantap. Rotinya roti gandum. Dan memang enak, Pak. Ya. Pakai apa? Daging. Kata Rasulullah itu berkah. Ya. Kemudian sahur berkah. Gimana kalau antum sahurnya berjamaah pakai sarid? Mantap lagi. 3 keberkahan antum dapat. Luar biasa. Iya. Hadis selanjutnya, Rasulullah SAW dalam hadis yang tentang Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang yang sahur. Bayangkan, orang yang sahur itu ya sampai-sampai Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang bersahur, Pak. Subhanallah. Bahkan, Pak, bersahur itu sama saja menyelesaikan orang Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, makan sahur. Antum tahu ya puasanya orang ahli kitab gimana? Antum tanya orang Nasrani. Anda pernah tanya kepada orang Nasrani, kalian puasanya gimana? Misalnya kita makan jam 6 sore, puasa tuh sampai jam 6 sore lagi, nggak ada sahur. Masya Allah, berat banget ya, berat. Tapi orang Nasrani bikin bid'ah, ya, karena mungkin berat. Jadi menurut mereka puasa itu dari makanan-makanan yang berat. Makanya pas saya ngelihat dia kok makan minum susu, lu katanya lagi puasa. Oh enggak, menurut kami puasa itu dari makanan yang berat. Itu mau puasa ayakan atuh.
anu aya tihakan kata orang Sunda. Iya. Iya. Beda, di sini bedanya antara puasa ahli kitab dengan puasa umat Islam, ya akhwal Islam azani Allah. Ya. Kemudian nikmat sahur, makanan sahur yang paling utama kata Rasulullah kurma. Makanan sahur yang paling utama apa? Kurma. Dapat pahala lagi itu antum makan kurma karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akhirkan waktu sahur, jangan jam 1, Pak. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sahurnya jam 1, jam 2. Kalau kita lihat bagaimana praktek Rasulullah SAW, ya apa kata Zaid bin Thabit, kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bangkit untuk sholat. Lalu aku berkata, kata Anas, berapa jarak antara adzan dan sahur? Apa kata beliau? Sekitar membaca 50 ayat. Antum baca 50 ayat berapa? Paling 15 menit. Ya. Bayangkan jedahnya sangat sedikit sekali. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum Bilalan yu'adzin fakulu washrabu." Kalau kalian mendengar Bilal adzan, makan dan minumlah sampai adzan Ibnu Ummi Maktum. Dan adalah Bilal. Ya, disebutkan jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua sangat sedikit sekali. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, sebatas karena waktu itu Bilal adzannya itu di atas rumah yang paling tinggi di sisi masjid milik seorang wanita. Bilal naik, adzan Allahu Akbar, selesai, turun. Setelah itu Ibnu Maktum naik lagi, adzan. Itu menunjukkan sedikit sekali waktu sahur. Dan itu yang paling utama. Iya. Adapun kebiasaan masyarakat di zaman sekarang, sahur jam 1, pertama, ini jelas menyelisih sunnah. Yang kedua, pasti mereka akan menahan diri sebelum waktunya. Yang ketiga, biasanya bablas ketiduran, gak sholat berjamaah. Bayangkan berapa penyelisihan yang akan dia lakukan setelah itu. Aneh sekali di Indonesia ini jam 1 udah jujur-wokan ya di masjid-masjid, sahur jam 1, Pak. Udah gitu pakai gendang lagi, tung. Waduh, masya Allah, ya Rabbi, musibah. Padahal Rasulullah SAW tahunnya jam berapa? Udah gitu di Indonesia dibatasin lagi pakai imsak begitu, tambah susah. Imsak. Kalau udah imsak itu udah orang pada ketakutan, Pak. Padahal kata Rasul dalam hadis yang saya, Pak. Iya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi falyadahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas masih di tangan, jangan diletakkan sampai diminum sampai habis. Bayangkan kita dengar azan aja, kemudian gelas masih di tangan mau minum, azan minum kata Rasulullah. Itu menunjukkan imsak nggak ada. Ya, kalau kita mengamalkan hadis ini ada imsak nggak? Nggak ada. Ya. Bahkan secara kaidah usul fikih, Pak, imsak itu bertabrakan dengan kaidah fikih. Yaitu bahwasanya pada asalnya malam masih ada. Al-aslu baqa'u makana ala makana, kaidah usul fikih begitu berkata. Bahkan Ibnu Hajar menceritakan dalam Fathul Bari, ya, dalam Fathul Bari di jilid 4 halaman 135. Beliau menceritakan bahwa di zaman itu ada orang yang mengingatkan waktu imsak dengan cara mematikan lampu-lampu. Jadi di zaman Imam siapa? Ibnu Hajar itu, imsak itu dengan cara apa? Mematikan lampu sebagai pertanda waktu imsak. Dan beliau mengatakan ini bid'ah yang tercela. Iya. Silakan untuk merujuk di Fathul Bari di jilid 4 halaman 135. Beliau menyebutkan demikian ya Islam azan ya Allah. Makanya kita ini tapi kan kehati-hatian. Jangan sampai pas kita makan pas adzan. Loh, justru pas kita sedang ada itu adzan gak masalah dilanjutkan minum, bukan makan.
Kalau makan langsung berhenti, langsung minum aja. Ya, kalau makan soalnya masih banyak ini. Masa masih sepiring adzan ya enggak. Beda, karena minum beda dengan makan. Ya. Di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersamaku. Itu diucapkan kepada seorang wanita. Waktu itu wanita ini ngomong ke suaminya, "Hajikan aku dong sama Rasulullah." Wanita ingin sekali haji bersama Rasulullah. Kata si suami, "Aduh, saya nggak punya apa-apa. Itu kan unta kamu yang ada, itu unta sudah saya wakafkan fisabilillah." Ya, ya udah, nanti kamu sampaikan ke Rasulullah, ucapkan salam kepada Rasulullah bahwa aku ingin apa sih amalan yang bisa sama pahalanya dengan haji bersamamu, wahai Rasulullah. Maka suaminya pun datang kepada Rasulullah. Rasulullah, istriku itu ingin sangat haji bersama engkau, tapi sayang saya nggak ada sesuatu yang buat menghajikan istriku. Ada unta, tapi itu sudah saya wakafkan fisabilillah. Kata Rasulullah, kalau engkau hajikan dia di atas untamu, itu sudah fisabilillah. Ya, istriku mengirimkan salam buat engkau ya Rasulullah. Dan dia bertanya, apa sih amalan yang sebanding dengan haji bersamamu? Maka Rasul bersabda ini, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Masya Allah. Kan antum-antum yang punya kekayaan, Pak, ya, ini kesempatan bulan Ramadan untuk umrah. Tidak ada bedanya di awal maupun di akhir Ramadan, semua sama. Ya, khusus buat orang-orang yang punya kemampuan. Kalau yang nggak mampu, masih banyak amalan lain yang bisa diamalkan insyaallah ta'ala. Ya. Amalan selanjutnya, iktikaf. Ini iktikaf juga amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan iktikaf boleh di awal Ramadan, boleh di tengah Ramadan, dan boleh di akhir Ramadan. Semua itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian beliau di akhir hayatnya dia melanggengkan di akhir Ramadan, dan itu yang diamalkan oleh para sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, iktikaf. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang tempat iktikaf itu di mana. Jumhur mengatakan boleh di masjid-masjid jami'. Sebagian mengatakan enggak, pokoknya di masjid. Yang namanya masjid, mau jami kayak enggak jami, kok pokoknya boleh di masjid. Iya. Dalil mereka sama. Firman Allah, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid. Di sini Allah memutlakan. Allah tidak menyebutkan masjid manapun juga. Berarti masuk padanya semua masjid. Mereka mengatakan enggak, harus masjid jami, sebab masjid jami itu ditegakkan sholat Jumat. Nanti kalau pas ketepatan sholat Jumat gimana? Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan, oh enggak semua masjid, khusus di 3 masjid saja. Apa itu? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dalilnya hadis, la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak boleh i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ya. Loh, kamu gimana sih, kan ayat ini mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Sementara kalian i'tikaf di 3 masjid, di masjid-masjid. Allah tidak memberikan batasan. Kata mereka, ayat itu mutlak. Sedangkan hadis ini muqayyad. Kaidah usul mengatakan mutlak kalau bertemu dengan muqayyad wajib dibawa kepada muqayyad, kata mereka. Jadi khusus. Terlebih dalam bahasa Arab kata la di sini pada asalnya la nafiyah lisihah, meniadakan keabsahan.
Dan tidak boleh dia dibawa kepada meniadakan kesempurnaan kecuali dengan dalil. Mana dalil Anda? Kata mereka. Adapun jumhur mengatakan, loh, kalau misalnya cuma di 3 masjid, berarti kalian telah membatasi ibadah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak bisa itikaf dimanapun juga, sehingga akhirnya mereka pun sulit, nggak bisa itikaf dan tidak bisa mengamalkan itikaf. Kata mereka, justru itu kemudahan buat kaum muslimin. Masing-masing punya hujah. Makanya dalam hal ini pun kita tidak saling memaksakan kehendak kita. Walaupun saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang ketiga tadi, tapi saya tidak melarang mereka yang mau itikaf di masjid manapun juga. Karena itu sebuah kebaikan yang tentunya perkara yang para sahabat dahulu mereka berlomba-lomba kepadanya. Wallahu a'lam. Besar. Amalan yang ke-11, zakat fitr. Kesalahan banyak kaum muslimin menyebutnya dengan zakat fitrah. Ini salah, jelas, fatal. Karena zakat fitr itu artinya zakat berbuka, bukan fitrah. Makanya Idul Fitri artinya kembali berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Tapi aneh di Indonesia kok malah diterjemahkannya zakat fitrah, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Oh, rupanya yang nerjemahinnya nggak bisa bahasa Arab, Pak. Dikira fitr di sini fitrah, padahal maknanya berbuka. Dan zakat fitr itu Bapak sekalian sangat dianjurkan dan wajib hukumnya untuk seluruh kaum muslimin, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang perempuan maupun laki-laki, baik yang merdeka maupun hamba sahaya. Semuanya wajib. Dan waktu yang paling utama zakat fitr itu Pak, itu sebelum kita berangkat menuju sholat. Namun diberikan rukhsah untuk membagikan 2 hari sebelum Idul Fitr. Tapi untuk pengumpulannya boleh seminggu sebelumnya, nggak masalah. Tapi untuk pembagiannya maka pada waktu itu bagusnya yang paling utama adalah lebih dekat kepada sholat, itu lebih baik. Sekarang kalau ada orang lupa, saya lupa belum sholat setelah sholat Idul Fitri lupa belum bayar zakat fitr, bagaimana? Apakah wajib diqadha? Pendapat yang rajih wallahu a'lam, na'am diqadha. Artinya tetap wajib dibayarkan zakat fitr, tapi masalahnya apakah itu jatuhnya zakat fitr atau sedekah biasa? Terjadi ikhtilaf. Di dalam masalah ini wallahu a'lam. Setelah cukup sampai di sini Bapak sekalian karena waktunya sudah habis. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.